Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gangguan conduct disorder. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih gangguan conduct disorder. Menurut DSM-4, conduct disorder adalah perilaku yang menetap dan berulang dilanjutkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut di masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Dalam DSM-4 dikatakan kembali bahwa seseorang baru dapat dikatakan memenuhi kriteria ini jika memiliki atau menunjukkan 3 gejala spesifik selama sekurang-kurangnya 12 bulan dan paling tidak satu gejala muncul selama lebih dari 6 bulan. Gejala muncul dari lebih 6 bulan terakhir. Gejala tersebut adalah agresif terhadap orang atau hewan, merusak barang-barang, suka berbohong atau mencuri dan melanggar aturan yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu gejala atau karakteristik dari conduct disorder. Dikatakan oleh Carne bahwa gejala-gejala remaja yang mengalami conduct disorder adalah sebagai berikut, yaitu suka melakukan intimidasi pada orang lain, suka berkelahi, menggunakan senjata, melakukan kekerasan seksual, merusak barang-barang sendiri maupun barang orang lain, menyulut pertengkaran, berbohong, suka keluar malam, suka minggat dari rumah, bolos dari sekolah, mencuri dan melakukan kekerasan fisik pada orang atau hewan. Salah satu pola perilaku lainnya pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan conduct disorder pada masa remaja adalah perilaku membangkang. Gambaran dasar dari gangguan perilaku membangkang adalah seperti pola berulang dari negatifistik atau perilaku membangkang, tidak patuh, sikap permusuhan terhadap figur otoritas yang menetap sehingga sekurang-kurangnya terjadi selama 6 bulan terakhir. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya gejala dan karakteristik conduct disorder. Menurut Hewar dan Orensky dalam Sunardi 1996 mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih ciri dari 5 karakteristik berikut. Yang pertama yaitu adanya ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas. Selanjutnya, adanya ketidakmampuan untuk membangun dan memelihara kepuasan dalam menjalani hubungan dengan teman sebaya dan juga guru pendidik. Yang ketiga adalah tipe perilaku yang tidak sesuai dengan perasaan yang ada di dalam tubuh. Yang keempat adalah mudah terbawa suasana hati, tidak bahagia atau depresi. Yang kelima adalah kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau juga permasalahan yang ada di sekolah. Selanjutnya itu simptom gangguan emosi dan perilaku. Biasanya simptom ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu externalizing behavior. Yang dimaksud adalah memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap orang lain. Contohnya perilaku agresif, membangkang,
tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendalian emosi sendiri. Yang kedua adalah internalizing behavior. Yang dimaksud adalah sesuatu yang mempengaruhi siswa dengan berbagai macam gangguan seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Selanjutnya, Hallahan dan Kaufman 1988 menjelaskan tentang karakteristik anak yang mengalami conduct disorder. Di antaranya, yang pertama, intelijensi dan prestasi belajar. Beberapa ahli mengemukakan bahwa anak-anak dengan gangguan ini memiliki intelijensi di bawah normal. Yang kedua, karakteristik sosial dan emosi merupakan permasalahan yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilaku. Yang ketiga adalah immature withdrawal behavior, yaitu anak dengan gangguan ini menunjukkan perilaku imatur atau tidak matang atau masih kekanak-kanakan dan menarik diri dari sosial. Mereka mengalami keterasingan sosial, hanya mempunyai beberapa orang teman, jarang bermain dengan anak-anak seusianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial. Baiklah, selanjutnya itu faktor penyebab conduct disorder. Seperti kebanyakan kasus-kasus gangguan perilaku lainnya, penyebab conduct disorder sangat kompleks dan saling berkaitan. Memang, banyak variabel-variabel psikologis dan biologis yang telah dihubungkan dengan gangguan ini. Meskipun variabel ini sulit dirinci, pada banyak kasus misalnya terdapat kaitan antara interaksi genetik atau faktor neurologis dengan lingkungan keluarga yang disfungsional. Dalam beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa kasus conduct disorder lebih banyak terjadi pada populasi laki-laki dibandingkan wanita. Penelitian ini dilakukan oleh Schlolever Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi conduct disorder. Yang pertama yaitu karakteristik kepribadian. Remaja yang menderita conduct disorder pada masa kecilnya seringkali mengalami gangguan dalam hubungan sosial yang disebabkan oleh banyak faktor. Studi ini menunjukkan bahwa conduct disorder mulai tampak pada usia 10 tahun. Lalu penderitanya berlanjut mengalami gangguan-gangguan psikiatri lain pada masa dewasa. Holcomb dan Kasani 1991 mengatakan bahwa penderita conduct disorder cenderung overestimate akan kemampuan diri sendiri, merasa superior dan kurang ekspektasi sosialnya, cenderung sangat disorganisasi dan pekerjaan sehari-hari, dan sulit diprediksi situasi kehidupan mereka selanjutnya. Mereka kurang respek terhadap orang lain dan cenderung mendominasi orang. Mereka tumpul, tidak menyenangkan, dan tidak sabar. Mereka cenderung salah menginterpretasikan maksud orang lain dan tidak toleran terhadap perbedaan dan kesalahan orang lain. Mereka memiliki suasana hati yang tidak stabil, pesimis, dan berperilaku yang tidak menentu. Yang kedua yaitu ada temperamen dan karakter. Corley 1995 mengatakan bahwa temperamen merupakan salah satu risiko awal untuk terjadinya conduct disorder. Anak yang mengalami conduct disorder memiliki temperamen yang keras yang disebabkan oleh faktor genetik. Temperamen didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan individual yang menetap pada kualitas dan intensitas reaksi emosional, tingkat aktivitas, dan perhatian serta pengaturan emosional. Hal ini mau tidak mau harus dihadapi oleh orang tua dan pengasuh. Jika orang tua dan pengasuh tidak siap menghadapinya, ini dapat menjadi faktor risiko yang mengganggu fase awal perkembangan.
Kelekatan merupakan tonggak yang pokok dalam perkembangan. Jika tonggak ini terusi atau terganggu, maka jalur perkembangan si anak juga terganggu, dan ke depan akan menimbulkan perkembangan karakter dengan pola pemikiran, perasaan, dan kepercayaan yang negatif. Yang ketiga itu ada fungsi kognitif, itu hubungan antara fungsi kognitif dengan conduct disorder merupakan sesuatu yang kompleks. Fungsi kognitif merupakan proses berpikir seseorang. Fungsi kognitif berhubungan dengan tingkat intelijensi seseorang yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Ini menimbulkan perdebatan antara pendapat mengenai pengaruh genetik dengan pola asuh atau lingkungannya. Fungsi kognitif merupakan proses perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup. Banyak psikologi atau ahli psikologi sependapat bahwa pada masa anak dan remaja terdapat masa-masa di mana proses perkembangan melalui tahapan kritis. Ada tugas-tugas tertentu yang harus dijalani pada setiap fase ini. Untuk melakukannya, seseorang harus dapat mengatasi proses-proses kompleks dalam menginterpretasi pesan-pesan dari lingkungan sekitarnya dalam suatu pola yang membutuhkan fleksibilitas dan kepercayaan diri. Yang selanjutnya itu ada organik dan neurologis. Kebanyakan literatur mengenai conduct disorder menitik beratkan pada hubungan faktor-faktor psikologis dan sosial. Suatu model perkembangan yang juga penting untuk diperhatikan secara berimbang yaitu faktor atau bidang neurologis dan hal-hal yang berkaitan dengan otak atau organ otak. Terdapat pemahaman yang terbatas mengenai hubungan fungsi otak dengan conduct disorder. Tapi bagaimanapun terdapat cukup bukti untuk menerangkan bahwa seorang remaja dapat mengalami conduct disorder sebagai akibat fungsi neurologis yang abnormal. Abnormalitas tersebut belakangan ini telah dapat diprediksi dan banyak dari anak dan orang dewasa yang mengalami conduct disorder ternyata dulunya mengalami penolakan, kekerasan, pelecehan seksual, kemiskinan, gelandangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu menelaah lebih jauh tentang pola yang komprehensif antara individu dan keluarganya. Dalam masalah dinamika keluarga, kita harus mempertimbangkan perlunya melihat keadaan satu generasi. MC Milan dan Rideout 1996 mengatakan bahwa kekerasan fisik, pelecehan seksual, alkohol, penyalahgunaan obat, depresi, gelandangan, kehamilan pada usia belasan tahun, perceraian, kemiskinan berat merupakan masalah yang menetap pada keluarga tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Abrams 1999, trauma dalam keluarga dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Trauma yang dapat mengarah ke bunuh diri, kekerasan dalam keluarga, pelecehan seksual, masalah asimilasi kultural, atau insiden lainnya dapat membuat keluarga berada pada titik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.